Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsiah dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaplikasian jaringan syaraf tiruan pada penggunaan di kehidupan nyata. Dan ini adalah mata kuliah dari komputasi cerdas. Nah, ini adalah contoh jurnal yang saya gunakan, di mana judulnya adalah saya mengambil judul Prediksi Kebutuhan Listrik 3 Phase dengan Jaringan Syaraf Tiruan berdasarkan data RT Sistem Universitas Lampung. Nah, adapun yang membuat jurnal ini ada Dikpret Despa, FX Arianto, Giovanda Delano, dan Meizano Ardi Muhammad. Dan mereka ini dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik di Universitas Lampung. Nah, lanjut. Jurnal yang saya ambil ini adalah jurnal tahun 2018. Nah, langsung saja kita masuk ke latar belakang, di mana listrik 3 phase pada gedung pemakaian listrik 3 phase pada gedung dilakukan karena kebutuhan listriknya yang besar. Dengan menggunakan 3 phase, listrik yang tersedia lebih konstan yang mendukung penggunaan perangkat listrik dalam jumlah besar dan daya tinggi dengan lebih baik. Karena listrik 3 phase terdiri dari 3 fase yang berbeda, harus dilakukan pengukuran untuk setiap phase yang digunakan, dan itu berbeda dengan listrik yang memiliki satu phase. Dia hanya memiliki satu phase untuk diukur. Nah, di Indonesia sendiri umumnya pengukuran listrik 3 phase masih menggunakan cara sederhana, yaitu melihat pemakaian pada meteran listrik. Dampaknya adalah penggunaan listrik tidak terawasi dengan baik dan cenderung hanya diketahui melalui tagihan listrik setiap bulannya. Lanjut, pengukuran kebutuhan daya listrik sendiri merupakan kebutuhan di dunia industri. Pengukuran waktu nyata yang terintegrasi mendukung peningkatan efisiensi energi listrik, dan penelitian yang telah dilakukan untuk mengukur efisiensi energi untuk mendeteksi pola konsumsi energi abnormal dan mengkuantifikasi kesenjangan efisiensi energi. Nah, pengukuran pemakaian energi listrik sendiri bahkan menunjukkan bahwa sudah green building yang dirancang khusus untuk efisiensi energi masih belum efisien. Pengawasan pemakaian listrik menjadi integral dalam menjamin bahwa energi listrik digunakan secara proporsional pada skala yang lebih besar, yaitu seperti smart city. Energi listrik harus dapat dikelola dengan efisien mengingat kebutuhan listrik yang memadai untuk suplai ke rumah dan industri. Oleh karena itu, memudahkan pemantauan pemantauan pemakaian listrik dikembangkan oleh RT System, di mana RT itu ERT adalah Electrical Real Time Estimation, yang terdiri dari IoT, Internet of Things, dan sistem informasi dashboard. RT System yang merupakan pengembangan dari Real Time Energy Monitoring System atau REMS yang mengukur penggunaan listrik terakhir berdasarkan KWH. Nah, apa sih tujuan dari penelitian ini? Yaitu tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa metode jaringan syaraf tiruan back propagation dapat digunakan untuk prediksi dari data besaran listrik atau daya listrik setiap phase yang diukur oleh RT System di gedung-gedung pada jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik di Universitas Lampung. Nah,
Adapun solusi yang ditawarkan yaitu jaringan syaraf tiruan mengolah data mengikuti cara berpikir manusia dengan melihat pola yang ada pada kumpulan data, di mana variabel yang digunakan dalam metode jaringan syaraf tiruan ini adalah sistem kelistrikan atau daya listrik setiap fase, data tanggal, data hari libur, dan data ruangan di masa lampau, di mana data ini merupakan faktor yang mempengaruhi besar daya listrik pada gedung tersebut. Nah, jaringan syaraf tiruan yang saya gunakan adalah backpropagation, di mana backpropagation adalah algoritma pembelajaran yang terawasi. Backpropagation biasanya digunakan dengan banyak lapisan yang untuk mengubah bobot yang terhubung dengan neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. Mengubah bobot yang terhubung. Nah, bobot di sini adalah arah panah seperti ini. Ini arah panah dari input layer ke hidden layer, output layer, hidden layer dan ke output layer. Nah, mereka semua memiliki bobot tersendiri. Masing-masing itu mewakili perumpamaan di input layer. Nah, input layer di sini terbagi, bobotnya terbagi di sini. Nah, di sini. Jadi di hidden layer itu semua dapat. Nah, setiap bobot itu setiap neuron itu memiliki bias. Nah, algoritma backpropagation ini menggunakan error output untuk mengubah nilai bobotnya. Untuk mendapatkan error, tahap forward propagation harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, pada saat forward propagation, neuron diaktifkan dengan fungsi aktivasi yang dapat didefinisikan. Lanjut, kok nggak gerak? Nah, hasil yang akan dapatkan nanti, di mana hasil pengukuran dapat digunakan sebagai aspek perencanaan operasi tenaga listrik yang baik dan optimum, yaitu prediksi atau estimasi. Salah satu metode untuk memprediksi ketidaklinearan itu adalah menggunakan jaringan syaraf tiruan. Manfaat. Apa manfaatnya? Yaitu pertama, mempermudah dalam memprediksi kebutuhan listrik tentunya, dan juga menambah wawasan tentang bagaimana mempermudah memprediksi kebutuhan listrik di masa yang akan datang. Lanjut. Nah, di sini masuk ke pembahasan, di mana berdasarkan metode penelitian, 4 bagian dilakukan secara bertahap, karena tahapan-tahapan selanjutnya hanya bisa dikerjakan dalam proses pada tahapan sebelumnya selesai. Nah, pada tahapan pertama, penentuan lapisan itu ada input layer dan output layer. Pada model jaringan tahapan selanjutnya, yang kedua, ada pelatihan model jaringan syaraf tiruan. Itu ada phase R, phase S, dan phase T. Dan yang ketiga, itu ada pengujian model jaringan syaraf tiruan. Nah, setelah dilakukan pelatihan, maka dilakukan lagi pengujian. Ada phase R juga, phase S, phase T. Nah, lalu pada tahapan yang keempat, terjadilah prediksi kebutuhan daya listrik. Lanjut. Nah, di sini input layer, di mana input layer yang digunakan untuk estimasi kebutuhan konsumsi daya listrik pada gedung jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Unila
didasarkan pada tanggal, hari libur, jam, ruangan, dan pemakaian listrik. Nah, ini adalah contoh tabel input layer. Yang pertama di sini ada tanggal, ada data tanggal, data hari, data hari kerja, yang ketiga ini data hari libur. Yang keempat tuh data jam tiap harinya dalam range waktu 10 menit tiap jamnya dari jam 8 sampai jam 17. Terus tuh ada data ruangan dan data arus listrik. Nah, semua ini terhitung mulai dari bulan November 2017 sampai dengan Mei 2018. Lalu masuk di output layer, di mana keluaran yang diharapkan dari model atau jaringan adalah berupa estimasi konsumsi listrik pada waktu tersebut sesuai pola masukannya, sehingga jumlah neuron yang keluar hanya satu, yaitu neuron yang keluar yang dibutuhkan adalah di mana konsumsi daya listrik. Nah, ini adalah inputnya, dan ini adalah outputnya. Nah, ini adalah contoh dari model jaringan syaraf tiruan yang digunakan. Lanjut, kita masuk pada latihan model jaringan syaraf tiruan, di mana jaringan syaraf tiruan metode backpropagation ini kinerja jaringannya dapat dilihat pada error yang dihasilkan, di mana antara target yang ditentukan dan keluaran yang dihasilkan nanti oleh jaringan syaraf tiruan. Semakin kecil error yang dihasilkan, maka model jaringan syaraf tiruan tersebut itu semakin baik untuk digunakan pada proses prediksi ini. Nah, tingkat error pada pelatihan daya listrik sebelum dilakukan pengaturan pada database menunjukkan tingkat error yang cukup tinggi. Nah, di sini kita lihat pada tabel ini, di mana waktu sebelum dilakukan pengaturan pada layer itu sekitar 63,73 dan relatif absolute errornya itu 9,649%. Nah, setelah dilakukan pengaturan, maka relatif absolute errornya itu 0,884% dan 1,294% di hari libur, dan 0,884% itu di hari kerja. Nah, ini adalah phase R, di mana sebaran hasil pada hari Jumat kerja Senin sampai Jumat ini pada hari kerja. Nah, di mana kita lihat sini adalah daya listrik phase R. Nah, sebelum dilakukan pengaturan, layernya itu mencapai 63,73, di mana relatif absolute errornya sebelum dilakukan pengaturan 9,469%, dan ketika setelah dilakukan pengaturan sudah pada hari kerja itu 0,884%, dan hari libur itu 1,294%. Nah, di sini ada grafik, di mana grafik target versus keluaran JST pada daya listrik fase RJTE. Nah, di mana kalian di sini bisa melihat catatan di sini yang berbentuk merah adalah keluaran JST dan yang bulat biru adalah target, di mana yang ke atas ini adalah daya listrik atau watt yang digunakan, dan ini adalah pola yang ada. Sekarang di phase S-nya, di mana layernya ada 33,43,30 dan relatif absolute errornya
ke 31,319% sebelum dilakukan pengaturan, dan setelah dilakukan pengaturan pada hari kerja itu 1,715%, dan di hari libur 1,546% relatif absolut errornya. Dan di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini sudah saya menampilkan grafik setiap phase-nya. Dan ini adalah grafik di phase T-nya. Nah, seperti yang terlihat sebelum layernya 63,73 dan relatif absolute errornya itu 24,829% sebelum dilakukan pengaturan. Nah, setelah dilakukan pengaturan di hari kerja, absolute errornya itu 1,726%, dan di hari liburnya itu 1,279%. Dan ini kalian bisa melihat bentuk grafik targetnya versus keluaran JST pada daya listrik phase TJTE. Nah, ini sebaran hasil pelatihan pada hari libur Sabtu, Minggu, dan liburan. Nah, kalian bisa melihat ini phase R, ini phase T, dan ini phase S, dan ini phase T. Nah, seperti yang diketahui, ini adalah pengujian model jaringan syaraf tiruan, di mana pengujian model jaringan syaraf tiruan itu adalah untuk mengevaluasi arsitektur jaringan syaraf tiruan. Hasil pelatihan tersebut sudah baik atau belum untuk proses estimasi bulan ke depannya. Data yang digunakan adalah data pada bulan Mei 2018 dan itu sudah dipisahkan setiap phase-nya. Nah, ini adalah phase R. Nanti saya phase R. Nah, data sampel untuk pengujian model jaringan syaraf tiruan pada phase R dapat dilihat pada tabel ini. Nah, data sampel untuk pengujian phase S bisa kalian lihat. Nah, ini saya masukkan, ini sudah ada datanya, dan ini sudah dalam bentuk grafiknya. Nah, ini data dan ini bentuk grafiknya juga. Dan ini adalah grafik target versus keluaran JST pada daya listrik phase. Dan ini adalah sebaran hasil pelatihan pada hari libur, di mana Sabtu sampai Minggu dan liburan. Nah, bisa kita lihat di sini adalah keluaran JST pada daya keluaran fase RJTE, dan ini adalah pada fase S, dan ini adalah pada fase T. Nah, kalian bisa lihat. Lanjut, nah sekarang yaitu prediksi kebutuhan daya listrik pada gedung teknik elektro, di mana prediksi kebutuhan daya listrik gedung teknik elektro itu dibagi menjadi dua, berdasarkan hari kerja Senin sampai Jumat, dan hari libur Sabtu, Minggu, dan liburan. Nah, pada grafik ini menunjukkan prediksi konsumsi daya listrik. Nah, ini konsumsi daya listrik pada hari kerja. Ini adalah hari kerja. Itu terlihat bahwa ada pembebanan yang lebih tinggi. Nah, dilihat grafiknya itu makin menaik pada fase S. Pembebanannya itu semakin tinggi. Dan gambar di sini menunjukkan grafik prediksi konsumsi daya listrik pada hari libur juga terlihat tinggi pada fase S-nya. Nah, sekarang
Nah, jika didasarkan data pemakaian listrik dari bulan Mei 2018, dapat diprediksi kebutuhan daya listrik pada gedung jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung 1 bulan ke depan, yaitu bulan Juni 2018. Akurasi dari prediksi model jaringan syaraf tiruan untuk kebutuhan listrik di bulan depan adalah 99,11%. Dan hal itu menunjukkan bahwa tingkat akurasi yang sangat tinggi. Perlu dipahami bahwa daya listrik aktual dari Teknik Elektro Unila ini tergantung pada pengguna beban listrik, sehingga hasilnya diprediksi dapat lebih kecil atau lebih besar dari data aktual yang terjadi, tergantung pada aktivitas pengguna beban listrik di gedung jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik di Universitas Lampung. Jadi kesimpulannya adalah ketersediaan daya listrik pada suatu gedung atau sebuah gedung merupakan kebutuhan yang harus disediakan dalam mendukung terlaksananya operasional gedung. Dengan mengetahui pengguna daya, maka listrik pada sebuah gedung dan perkiraan kebutuhan daya listrik di masa depan atau pengolahan gedung dapat dilaksanakan dan direncanakan dengan lebih baik nantinya. Penggunaan jaringan syaraf tiruan dengan back propagation membantu dalam melakukan perkiraan kebutuhan listrik pada gedung jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas di Lampung. Dipakai listrik 3 phase untuk kebutuhan data listrik, sehingga setiap phase dari listrik tersebut harus diukur untuk dapat melakukan prediksi kebutuhan daya listrik. Dan daftar pustakanya itu saya mengambil dari jurnal saya sendiri. Akhir kata, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.